Dirjen, untuk tadi Bu Mira sebagai Sekjen dan juga Pak Menteri serta Wamen yang mau menyediakan waktu, karena ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini bisa ke arah yang buruk. Oleh karena itu Gus Menteri memfasilitasi upaya itu, dan kemungkinan besar dari pihak Kemensos mereka akan melakukan mediasi, memanggil beberapa pihak termasuk Agus untuk mengarahkan Agus supaya mau diarahkan lah, intinya begitu. Karena ini untuk kebaikan Agus. Karena begini, tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Pihak Agus DKK. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Karena gini loh, mereka tuh udah tertimpa musibah. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar tuh donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekeningnya itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan, oke lah, semua orang bisa khilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing, oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah itu pesan saya. Jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga, karena saya juga bantu. Kasihan juga Novi, kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Terkait klausul gimana kok? Apa? Terkait klausul draft yang kemarin, Klausul draft. ya itu katanya kan memang sudah SOP ya kok ya. Dari Koko sendiri menilai seperti apa? Oh, saya mendapat info klausul, ada klausul seperti itu. Jadi saya bertanya kepada netizen, apakah klausul seperti ini buat mereka masuk akal? Soalnya saya nanya teman saya yang advokat, nggak terlalu menguntungkan gitu loh, maksudnya gimana sih? Ya nilai sendiri gitu loh. Jadi ya saya pikir itu mungkin pasti ada miskomunikasi. Jadi nanti bisa tanya Novi, karena itu mungkin ada miskomunikasi di situ itu. Oke Bang, kemarin kan perdamaian bisa dibilang udah deadlock ya. Dan bahkan Novi juga melakukan dari perdamaian itu. Pandangan seperti apa sih Bang? Kalau saya sebagai penonton sih saya melihat tidak ada kesepakatan aja di situ yang membuat akhirnya jadi chaos, dan akhirnya beberapa pihak jadi dirugikan ya. Dan saya juga pikir mungkin ada faktor telepon saya masuk gitu. Bang Farhad itu agak kurang suka sama suara saya, dia jangan begitu, aku baik, aku samperin rumahmu baik-baik ya kan, aku ajak kau ngobrol baik-baik, janganlah benci-benci ya Bang Farhad ya gitu. Jadi itu aku anggap juga ada salah aku lah, mungkin aku harusnya nggak usah nelfon kan. Tapi kalau aku nggak nelfon ya kasihan juga Novi ya. Aduh, masih cari donasi lagi ya kan. Kasihan dia, yang nyari donasi juga saya gitu kan. Ya mungkin gimana ya, ya udahlah begitu aja. Tapi kok sebenarnya kemarin diundang nggak sih kok? Karena kan dari pihak Tenovi kan memang mengajak Koko untuk Novi sih mengundang, tapi nggak tahu dari pihak penyelenggaranya dari pihak Agus. Oh, berarti memang Koko tidak dapat undangan? Saya sih setahunya saya katanya Novi saya mesti datang. Saya biasa di Makassar. Terus aku gimana Bang? Ya belajar lah menghadapi orang-orang itu.
Aku takut bang, Nah. aku takut. Kita dampingin pakai. Melihat kemarin ekspresi Teh Novi yang merasa terlihat terintimidasi seolah-olah, gimana nih Ko Densu melihat? Kasihan. Ya saya ngerti lah, semua punya poin sendiri. Ya. Tapi cewek Dengan Cowok. banyaknya laki-laki ya. terserah lah dia menunjuk siapa. Jangan lah, Ya. jangan, nggak bagus. Oke bang, terkait dengan hal itu bang. Ya tadi jawabannya nggak bagus, nggak enak, nggak elok gitu. Jangan lah, banyak wartawannya. Jangan gini. Kalau begini boleh kasih ruang gitu. Jangan. Ya terserah lah dia mau marahnya ke siapa, tapi jangan. Makanya saya juga nggak enak sama Novi karena telepon saya masuk di waktu yang mungkin tepat. kurang tepat gitu, sehingga men-trigger amarah dari salah satu pihak, kekesalan, sehingga akhirnya dia jadi terintimidasi lagi gitu. Bang, seperti apa sih kan di perdamaian itu juga kuasa hukumnya Novi Iya. menyatakan mundur. Iya. Mungkin orang menyatakan mundur. Ya. Itu tanggapan abang seperti apa? Kaget gak sih Ko? Oh, Atau gimana? Om Brian ya? Yes. Saya kaget sih, beliau kemudian menyatakan mundur di waktu press con mereka itu. Saya melihatnya, ya ini pasti terjadi sesuatu perbedaan pandangan nih antara klien sama lawyernya. Ya. Dan saya pikir mereka harus selesaikan sih. Karena aku pikir tidak baik sehingga nanti mereka jadinya udah bareng dari awal, kemudian mereka terpecah gara-gara hasutan, kemudian hujatan. Kan Om Brian itu kena hujat juga kan, kasihan juga. Itu kan nggak perlu kesana harusnya semua arahnya. Cuman ya mereka berdua yang harus selesaikan. Oh, Mungkin Alvin lu seperti apa sih kan diramai di media sosial. Agus nih histeris saat Novi melakukan wall up. Iya kasihan. Itu gimana bang? Saya kasihan lihatnya. Saya bisa ngelihat depresinya udah tinggi banget. Kejiwaannya juga mungkin udah Kena. mengalami masalah. Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet? Atau lama? Apa lama? Mau masih ada buat berobat? Apa hilang? Ya mau gimana Gus? Itu loh maksudnya, kita ini mau bantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah, orang juga nggak bisa paksa tuh. Bang, soal yang draft 7 turunan ya bang, bisa dibilang ramean media sosial. Kata Bang Brian itu udah disetujui dari pihak Novi. Draft 7 turunan enggak, itu Ada gue nggak pasalnya. tahu itu draft 7 turunan atau enggak. Itu gue posting, itu gue nanya sebenarnya ini arahnya ke 7 turunan apa gimana, kan ada tanda tanya gitu loh. Kalau memang ternyata bukan 7 turunan ya bukan, berarti saya juga kurang tahu hukum, kan saya orang bego nggak pinter gimana. Tapi kan draft itu mungkin bang kita belum tahu isinya, katanya sudah disetujui Novi. Nah itu tanya mana. Oh, terakhir ditantang sama Alvin Lim. Gimana kalau yang 3 Alvin Lim tantang apa? Ya. 3 miliar itu kan yang ramai media sosial. Mau apa sih isinya ini ya? Isinya kalau tidak salah menyiram air keras ke Mata sendiri. ke mata sendiri. Jangan loh. 3M mau gak gitu kalau gitu? Maksudnya kalau nyiram Nanti ke muka, Merasakan apa yang Agus rasakan, dikasih 3 miliar. loh kasih aja langsung ke Agus. kan kita enggak. Loh kok nantang, ngapa kan niatnya mau membantu Agus kan? Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah nggak usah ada siram-siram lagi. Nggak bagus loh. Itu pidana loh. Siram air keras ke muka menyuruh orang itu nggak boleh loh. Jangan loh. Ya tolonglah, jangan ribut-ribut lah ya. Saya tahu ada kekecewaan, ada sakit hati, ada ini, ada yang nyari ini, nyari itu. Janganlah ya. Yuk tolong tunjukin sama-sama kita ini bangsa yang punya adab. Ya. Oke, kan soal Bang Barat membantah terkait adanya draft itu gimana bang? Draft. Maaf. Rap itu rap. Serius banget punya 2 tahun. Yang membantah itu gimana? Kalau katanya kan itu dari pihak Tidak ada dari pihak sangkut dia. paut Saya dari nggak tahu itu, saya kan nggak di sana. Saya cuman ini apa, kalau TV itu kan penelpon masuk doang. Halo. Pasportnya. Gitu dah katanya nanti. Oke. Oke. Nah, tadi sempat ini bang, sempat bahas ada arah ke pidana dari Pak Kemensos kan, itu terkait apa, penyelewengan atau apa? Ah, Apa donatur yang akan mengajukan kalau gugatan? pidananya itu kemungkinan
penyelewengan lah, arahnya lebih ke sana sih. Tapi Pak Gus. Menteri nggak mau, kasihan. Kalau bisa jangan, makanya beliau mau turun tangan untuk ngasih waktu kayak gini. Banyak kerjanya loh Pak Menteri itu lebih sibuk. Emur. Iya.